Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyudin, NIM 201114013, Prodi PPS 3D. Baiklah, di sini saya akan membahas tokoh pemikiran Muhammad bin Al-Hasan Al-Syabani, yaitu biografi Al-Syabani. Al-Syabani memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan bin Farkat Jariyah Al-Syabani, dan lahir di kota Wasit, ibu kota Irak pada tahun 132 Hijriah (750 Masehi). Bersama orang tuanya, Al-Syabani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, ia memahami fikih al-rai yang mengandalkan akal. Dia juga mempelajari sastra, bahasa syair, termasuk gramatika, serta mempelajari ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih kepada para ulama setempat seperti Mus'ab bin Kadam, Sufyan Tsauri bin Jar, dan Malik bin Maghul. Pada usia 14 tahun, Al-Syabani berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun. Setelah 4 tahun Abu Hanifah meninggal dunia, dan ia tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi. Kemudian Al-Syabani kembali ke Baghdad yang berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun al-Rashid mengangkat Al-Syabani sebagai hakim di kota Rikab, ibu kota Irak, dalam kurun 149 Hijriah atau 766 Masehi sampai 153 Hijriah atau 809 Masehi. Namun tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fikih. Al-Syabani meninggal dunia pada tahun 189 Hijriah dan kurung 804 Masehi di kota Al-Rai di dekat Teheran pada usia 58 tahun. Karya-karya yang ditulis adalah Jami' al-Riwayah, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah seperti Mabsut, Al-Jami, Al-Kabir, Al-Jami, Al-Saghir, dan Ziyadat. Kesemuanya dihimpun Abi Al-Fadl Muhammad bin Ahmad Al-Maruzi, wafat pada tahun 334 Hijriah sampai atau 945 Masehi, dan dalam satu kitab yang berjudul Al-Kafi. Karya-karya beliau yang terkenal yaitu 1. Al-Kasab dan kurung kerja, upaya untuk memperoleh harta dengan berbagai cara yang halal. Menurut Al-Syabani, kerja merupakan aspek yang penting dalam aktivitas produksi. Dengan bekerja, maka perekonomian akan berputar sehingga perekonomian akan tumbuh. 2. Kekayaan dan kefakiran atau kemiskinan. Al-Syabani berpendapat bahwa sebaiknya manusia hidup berkecukupan, namun bukan berarti dengan gaya hidup yang berlebihan, tetapi akan lebih baik jika kelebihan tersebut digunakan untuk kebaikan. 3. Klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Al-Syabani mengklasifikasikan usaha perekonomian menjadi 4, yaitu 1. Sewa-menyewa, 2. Perdagangan, 3. Pertanian dan perindustrian, 4. Pertanian lebih diutamakan karena memperoleh kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ekonomi. Menurut Al-Syabani, kebutuhan yang perlu dipenuhi bagi manusia yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Ini sesuai dengan teori kebutuhan Maslow, di mana kebutuhan dasar manusia adalah sandang. 5. Spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Manusia akan selalu saling membutuhkan yang lainnya.
Allah memberi kemudahan kepada manusia untuk menguasai pengetahuan tertentu dan kepada yang lain untuk menguasai pengetahuan lainnya, sehingga manusia dapat bekerja sama dan saling tolong-menolong. Menurut Al-Sabani, manusia diharapkan saling bekerja sama dalam pekerjaannya, karena tidak ada manusia yang diberikan kelebihan untuk menguasai seluruh ilmu pengetahuan, tetapi oleh Allah SWT, manusia diberikan spesialisasinya masing-masing, sehingga antar manusia dapat saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam segala hal. Selama hidupnya, beliau dikenal sebagai ekonom muslim yang produktif. Dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fikihnya, Al-Sabani menggunakan istisah sebagai metode ijtihadnya. Hasil karyanya yang berupa kitab diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu satu, Jahrir al-Riwayah, yaitu kitab yang dituliskan berdasarkan pelajaran diberikan Abu Hanifah seperti Al-Mabsut, Al-Jami, Al-Kabir, Al-Jami, Al-Sagir, Al-Siyar, Al-Kabir, Al-Siyar, Al-Saghir, dan Al-Ziyadat. Semua ini dihimpun Abi Al-Fadl Muhammad Ibnu Ahmad Al-Maruzi dalam satu kitab berjudul Al-Kafi. 2. Al-Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri seperti Amali Muhammad fi Al-Fiqi, Al-Ruqayyat, Al-Haris fi Al-Hiyal, Arad Al-Hal Madinah, Al-Ziyadah, Al-Atsar, dan Al-Kasab. Ya, begitulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.